makanya kalau yang ingin diperjuangkan adalah kejujuran dari sebuah ijazah, ya pertanyakan semua politisi dan pejabat dan anggota dewan yang ada sekarang. Jadi kalau misalnya satu kampung begitu, katakanlah pemilu, satu kampung ini semua milih A loh, kamu doang nih milih B. Orang Indonesia tuh takut berbeda, akhirnya ngikut. Sama dengan jualan di Indonesia tuh nggak efektif. Kalau ini bagus loh, ini enak gitu, enggak. Iya, karena kan berdasarkan waktu ya, yang tadinya enggak, lama-lama sebetulnya mulai menggunakan gadget sekolah, tapi mungkin turning point-nya itu waktu pandemi. Ya, karena sebetulnya kan ada usianya ya, SD, apalagi di bawah 2 tahun tuh nggak boleh sama sekali monitor sebetulnya. Nah, ini aja udah orang tua di Indonesia banyak yang nggak ngerti. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia bersama saya Budius Mauropliang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta dari Gurun Sahara. Ada yang komplain kemarin, kok kemarin Bang Budi nggak pakai anak sulung Mulyono? Lupa saya bilang. Karena memang ternak sebagai anak sulung Mulyono itu memberikan harapan bahwa media di Ruang Konsensus Unpacking Indonesia akan selalu bicara netral, objektif, untuk kepentingan semuanya. Nah, hari ini saya sudah kedatangan narasumber, seorang pakar pendidikan ya. Kita akan mencoba membedah ya tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh gerombolan Roy Suryo ya kan. Saya menggunakan istilah gerombolan udah. Yang masih mempersoalkan ya kan ijazah Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka. Padahal sudah sangat jelas, bahkan sejumlah alumni juga sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana sistem pendidikan Singapura yang memang berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia. Bahkan Singapura sebagai negara persemakmuran Inggris ya, antara Singapura, sistem pendidikan Singapura dengan UK sendiri, bahkan sama-sama negara persemakmuran seperti Australia juga nggak sama-sama juga gitu loh. Jadi ketika Roy Suryo membangun sebuah framing ya, seolah-olah harus ada pembatalan oleh KPU karena Mas Gibran tidak memiliki ijazah SMA, ini jelas-jelas adalah fitnah dan hanya ingin membuat semacam tuduhan yang jelek bahwa Mas Gibran memang layak untuk dimakzulkan. Nah, seperti apa sebenarnya duduk perkara pendidikan di Singapura dibandingkan dengan pendidikan kita di Indonesia? Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Ina Lim. Selamat siang, Bu Ina. Aduh, terima kasih sekali sudah mau datang ke studio kami. Dengan senang hati. Ya. Tentu Ibu Ina sebenarnya agak sedikit kesel ya kok persoalan sesederhana ini ya dibikin ruwet oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya, tapi inilah Bu, ini sebenarnya irisannya adalah irisan politik, ya kan? Hanya mencari-cari apa lagi ya? Mau mempersoalkan ijazah bapaknya Pak Jokowi gagal, mempersoalkan Fufu Fafa gagal, ya kan? Nah sekarang mencoba masuk ke persoalan ijazah Mas Gibran, ternyata nggak punya ijazah SMA nih, ya kan gitu loh. Nah mereka mau coba masuk di sini, yang sebenarnya hari-hari ini pun sebenarnya itu gagal, kan gitu loh. Nah tetapi kan publik ya kan perlu sebuah penjelasan yang real, penjelasan yang faktual, penjelasan yang objektif. Sebenarnya apakah dengan tidak adanya ijazah Mas Gibran karena sistem pendidikan yang ditempuh di Singapura, karena kan Mas Gibran dari SMP kan langsung SMA-nya ke Singapura, kan begitu. Nah sampai kemudian lulus sarjana di Singapura juga, walaupun sempat mengambil matrikulasi di Insert UTS Bu ya kalau nggak salah ya. Oke. Nah itu kan sebenarnya persyaratan-persyaratan yang sebenarnya ya mesti dijalanin siapapun yang mau bersekolah di Singapura kan seperti itu. Nah silakan Bu Ina, bagaimana sebenarnya duduk perkara nggak adanya ijazah SMA seorang lulusan yang memang sekolah SMA-nya di Singapura seperti ini. Kalau dibandingkan dengan syarat yang diminta oleh KPU memang harus memiliki ijazah SMA sederajat atau di atasnya gitu. Ya, kalau dari sisi pendidikan
menurut saya tidak ada isu, tidak ada persoalan. Tidak ada gitu. persoalan sebenarnya. Makanya benar sekali persoalannya bukan di pendidikan, persoalannya kan hanya isu politik aja, Isu politik, ya, dipolitisasi saja. Tapi dari sisi pendidikan itu jalur yang wajar-wajar aja. Jalur yang wajar-wajar Wajar banget dan biasa banget gitu. Jadi apalagi kalau saya kan bukan pengamat politik, Betul, jadi saya nggak betul. baca juga persyaratan KPU. Tapi kalau yang sekilas saya tahu kan tadi Betul. minimalnya SMA. Ya. Padahal S1 itu lebih tinggi Lebih daripada tinggi dari SMA, SMA, gitu ya. betul. Berarti kan apakah sudah qualified? Kalau kata-kata minimal berarti kalau kita punya lebih tinggi ya berarti udah Iya, qualified. ngapain lagi gitu. pikiran yang di bawahnya kan gitu. Ya, meskipun katanya harus submit, tetap menyertakan ijazah yang sebelum-sebelumnya. Nah, tapi di sini yang masih bisa kita pertanyakan, kita gali, kita perbaiki sistem pendidikan Indonesia, sistem persyaratan KPU mungkin. Kalau memang ijazah sebelumnya diminta, kan sebetulnya nggak perlu juga repot-repot disetarakan kalau menurut saya. Ijazah sebelumnya ya ada foundation, ada katakanlah O level misalnya, ya tinggal disertakan aja. Karena kan ijazah sebelumnya ini digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi. Betul. Jadi yang paling berwenang menentukan apakah seseorang qualified untuk masuk universitas saya ya pihak universitas sendiri. Kalau terbukti dia sudah bisa lulus, ya berarti sebetulnya dia bisa lulus dari yang jenjang sebelumnya. Kan pendidikan begitu, kalau ini aja nggak bisa lulus, akan sulit dia mengikuti perkuliahannya. Betul. Padahal dia bisa lulus perkuliahannya. Dan di luar negeri itu lebih kecil kemungkinannya, lebih sulit sekali untuk jalur bayar ijazah dibandingkan Indonesia. Ya, justru di Indonesia jangankan S1, 8 dari 10 guru besar Indonesia aja itu integritasnya patut dipertanyakan karena pernah menerbitkan artikel di jurnal Predator, jurnal abal-abal. Jadi kalau memang mau mempertanyakan ijazah, kalau memang ini masalahnya ijazah, bukan masalah seorang wakil presiden, bukan politik ya, kenapa nggak kita pertanyakan ijazah semua pejabat di Indonesia, anggota dewan, termasuk ijazah SMA-nya, yang mana masuk SMA negeri di Indonesia kita tahu banyak jual beli kursi. Kenapa nggak pertanyakan aja dulu semuanya? Betul. Jadi memang kita memang sadar bahwa tujuan dari Resrio, Rismon dan Tifa ini memang seperti yang saya bilang tadi, Bu Ina, memang cari-cari kesalahan aja kan gitu. Dan ketika mencari-cari kesalahan ini, orang yang nggak suka dengan Mas Gibran misalnya, yang nggak suka dengan bapaknya Pak Jokowi ya kan, merasa kita dapat lagi bahan hinaan, kita dapat lagi bahan untuk memframing bahwa Mas Gibran itu nggak pantas dan seterusnya. Sebenarnya tujuan mereka kan hanya itu ya. Hanya Bu, itu, ya? they want to see what they want to see. Gitu ya, Kak. Nah memang kalau misalnya kan ada juga yang bertanya begini, lah kalau masalah ijazah luar negeri, toh Pak Presiden kita juga lulusnya dari SD, SMP, SMA kan luar negeri. Memang kebetulan Pak Prabowo itu kan ada junior high school-nya yang memang bisa disetarakan dengan SMP misalnya, ada high school-nya itu bisa disetarakan dengan SMA. Dan memang walaupun misalnya ternyata Pak Prabowo misalnya juga lulusan Singapura, nggak ada yang berani juga mau taati. Mempertanyakan. Nggak ada yang mempertanyakan, masalahnya kebetulan Pak Prabowo bukan di Singapura gitu loh, sekolah SD, SMP, SMA-nya. Nah Bu, sebagai sebuah informasi dan pengetahuan umum kepada publik, bisa nggak Ibu ceritakan sebenarnya jalurnya atau mekanismenya? Misalnya anak saya lulus SMP nih misalnya. Saya ingin supaya ada kemampuan bahasanya lebih native gitu kan. Oke deh, kalau saya sekolahkan misalnya ke Eropa atau ke Amerika mungkin terlalu jauh dan mungkin lebih mahal kan gitu ya. Nah, kalau ke Singapura pasti minimal bahasa sehari-harinya pasti bahasa Inggris kan begitu. Nah, bagaimana Bu prosesnya saya ketika anak saya menuju masuk ke anggaplah high school-nya di Singapura, apakah sama seperti kita, seperti di Indonesia Bu? Dari kita punya ijazah SMP, daftar ke SMA, mana ijazahnya? Oke, udah lulus, oke. Langsung diterima di SMP, di SMA yang kita maksud. Di Singapura seperti itu juga nggak Bu? Atau ada perbedaan?
perbedaan durasinya juga agak beda yang di kelas 8, kemudian dia 4 tahun secondary. Nah, mau dibilang SMP SMA kan jadi agak separuh-separuh tuh ya. Jadi kalau bicara kelas 9 10, nah ini ya mungkin antara SMP dan SMA dong. Nah, setelah kelas 9 10 mereka ikut ujian O level. Namanya O level dulu. O level dulu. Nah, setelah O level sebetulnya mereka ada pilihan lagi. Bisa lanjut tambah 2 tahun A level. Nah, bedanya apa tuh antara O level dan A level itu? A level kan lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi setelah primary, kemudian O level, A level, gampangnya begitu deh. Ya, nah kalau lulus A level bisa langsung masuk kuliah tahun pertama. Tapi kalau lulus O level, sebetulnya itu juga bisa keluar dari sistem secondary school. Tapi untuk masuk perguruan tinggi belum qualified. Jadi mereka bisa ambil foundation tadi, foundation kurikulum Australia yang kayak diambil Mas Gibran. Habis itu baru S1. Atau banyak juga yang mengambil dari O level ke politeknik. 3 tahun itu program siap kerja. Gitu, misalnya cosmetic science langsung bisa bikin kosmetik, bikin parfum gitu. Nah, itu dari kelas 11 12 boleh dibilang berarti 13 dong. Jadi kan nggak matching gitu kalau dihitung dengan kacamata durasi pendidikan Indonesia. Tapi kalau di luar negeri memang itu biasa aja. Setelah selesai politeknik 3 tahun, kalau di Indonesia dibilangnya D3. Padahal D3-nya Indonesia juga harus selesai dulu SMA baru D3 kan? Betul. Nah, di sana enggak. Dari kelas 11 kan tadi udah boleh. Kelas 11 12 itu udah boleh diploma. Itu diploma. Makanya ribet kalau dihitung dengan kacamata durasi Indonesia lain jenjangnya. Tangganya nih beda, exit point-nya beda gitu. Nah, kalau SMP itu kan kita dari 6 tahun tambah 3 tahun SMP kan 9 tahun itu Bu ya. Betul. Nah, Nah, kalau misalnya mau ditambah lagi SMA 3 tahun kan menjadi 12 tahun. Betul. Nah, waktu Mas Gibran bersekolah setelah tamat SMP bersekolah ke SMA-nya di Singapura, berarti Mas Gibran pada saat itu ikut O level itu dulu Bu ya? Makanya umumnya turun level 1. Jadi kelas 9 untuk gampangnya. Kelas 8 dulu? 9, turun kelas 9 lagi. Nah, tertahan 1 tahun ya? 1 tahun apa enggak nih, bingung lagi. Karena di Indonesia tahun akademis dari Juli ke Juni. Di Singapura dari Januari ke Desember. Nah, makanya kan perlu dipertanyakan maksudnya 1 tahun atau 1,5 tahun. Ini kan bisa beda-beda. Tergantung kemampuan siswanya level juga ya? Siswanya juga. Jadi makanya menurut saya nggak ada persoalan dan itu wajar-wajar aja. Setelah Mas Gibran anggaplah lulus O level itu Bu, setelah itu mau menuju ke SMA yang dipilih harus melewati persyaratan lagi atau langsung masuk ke SMA yang dipilih Bu? Setelah O levelnya lulus? Biasanya sudah di satu SMA kan. SMP SMA makanya bilangnya secondary. Kalau diartikan kan menengah, dasar dan menengah. Sedangkan menengah di luar negeri itu mungkin identik dengan SMP, SMA itu. Di Singapura khususnya yang namanya menengah itu antara SMP dan SMA itu satu kotak lah ya kira-kira. Istilahnya begitu. Jurusan pendidikannya pun kalau mau ngajar jadi guru, jurusan keguruan itu adanya primary education sama secondary education. Nggak ada tuh SMP, SMA. Secondary, jadi secondary teacher itu bisa ngajar boleh dibilang SMP, SMA. Gitu. Nah ini nih. Jadi di situ ya titik pangkalnya sebenarnya Bu ya, yang nggak dipahami oleh Rosario ini. Jadi ketika dia ingin mengatakan bahwa Mas Gibran itu nggak punya ijazah SMA, ya kan? Itu mungkin karena Mas Gibran kan seketika sudah lulus di secondary-nya, berarti kan Mas Gibran lulus secondary Bu ya? Belum lulus. Kalau dikategorikan istilah SMA itu di Indonesia mungkin dikategorikan setara A level kan? Setara A level. Nah memang belum A level kalau melihat durasinya hanya 2 tahun. Berarti O level. O level. Karena kalau sudah A level ngapain foundation lagi di Sydney? Nggak perlu biasanya. Betul. Tapi karena masih foundation lagi, dugaan saya ada 2 sebetulnya. Ada O level, ada anak yang nambah lagi 1 tahun namanya AS level. Makanya ribet, nggak sesederhana itu. Betul. Bakal lebih bingung. Nah, makanya kemudian ketika Mas Gibran itu untuk dia kuliah harus mungkin sempat masuk ke insertnya UTS di Sydney di Australia, ya kan?
orang kan berpikir, kita kan juga nggak tahu ya, kita coba meraba-raba. Tapi meraba-raba yang positif nih, ya kan Bu? Harusnya Mas Gibran ketika lulus di insertnya UTS itu, mungkin masuk memilih salah satu fakultas yang ada di UTS kan gitu. Ternyata hasil dari insert di UTS itu digunakan Mas Gibran untuk masuk ke MDIS, gitu ya Bu ya. Dan itu memang bisa matching itu Bu, ya? Walaupun tuh di Australia bisa dianggap setara tuh di Singapura. Karena memang di Singapura sendiri hanya ada 6 universitas negeri yang boleh memberikan Singapore degree, gelar dari Singapura. Sisanya swasta termasuk MDIS, itu memang tidak boleh memberikan Singapore degree. Gelarnya itu harus ya boleh dibilang kayak pinjam dari luar negeri. Dan yang paling umum dipakai itu Australia dan UK. Oh, okay. Nah, karena memang sudah menggunakan kurikulum UK dan Australia, ya tentunya foundation dari Australia sendiri ya pasti diterima, begitu ya, karena sistemnya sama. Gitu. Nah, Bu, kalau menurut Ibu sebagai orang yang mengerti pendidikan internasional di banyak negara sistemnya dan kemudian dibandingkan dengan pendidikan yang ada di Indonesia sistemnya gitu ya, bagaimana Ibu melihat tuduhan yang disampaikan oleh kawan-kawan seperti Suryo ini maksud saya, apakah ini tuduhan dari orang yang tidak mengerti apa yang dia tuduhkan, atau memang ini sesuatu yang memang perlu menjadi perhatian pemerintah? Berarti masalah kesetaraan ya kan antara sistem pendidikan kita atau leveling pendidikan kita di Indonesia dengan Singapura kah, atau negara ASEAN kah, termasuk juga dengan Australia, apakah Ibu melihatnya lebih yang kemana ini? Iya, sebetulnya yang dituduhkan kalau dari saya ya cuma mengada-ada lah. Maksudnya memang nggak ada tuduhan harusnya ya. Karena kan selesai S1 gitu. Kalau yang dipertanyakan ini kok simpang siur, saya nggak ngikutin yang mana hoax yang disebarkan ya. Tapi saya yang sempat dengar kan ijazahnya cuma SD. Loh berarti Anda mempertanyakan kok MDIS mau ya terima anak lulusan SD? Boleh dibilang Anda menghina MDIS dong. Betul. Kesannya MDIS jelek banget sampai mau terima anak hanya dari SD. Betul. Nah ini kan menghina universitas di luar negeri. Iya. Gitu apalagi tuh kampus negeri Bu ya. Dan mendapatkan gelarnya juga dari UK. UK emangnya sebodoh itu memberikan gelar tanpa ada audit, tanpa ada verifikasi, entry requirement dan lain-lain. Nah ini yang menurut saya ya mengada-ada dan terlalu keluar jalur lah sampai menuduh-nuduh institusi di luar negeri tidak kredibel berarti kan. Nah ini yang menurut saya sebetulnya nggak ada masalah tapi diada-adakan. Diada-adakan. Nah Bu, ini kan sekarang ada yang menggugat juga ya kan ke pengadilan, dianggap itu sebagai sebuah kebohongan karena ternyata nggak punya ijazah SMA tapi kok bisa lolos sebagai syarat sebagai wakil presiden. Bahkan nilai gugatannya pun nggak kira-kira Bu, pening kita dengarnya Bu, 125 triliun kan begitu ya. Memang kalau kita lihat tuduhannya itu secara politik ya, ini adalah gugatan yang sifatnya politik. Tetapi di sisi lain dibangun framing bahwa ini kita mencari keadilan. Kita sedang menuntut sebuah kejujuran kan begitu. Seolah-olah dibangun kesan ke masyarakat bahwa Mas Gibran ini tidak jujur. Ya kan membohongi KPU. Orang nggak punya SMA kok kan gitu. Nah, padahal kalau menurut saya, kalau memang dia niatnya baik, dia harusnya bertanya dulu ke Dikdasmen. Sekarang kan kalau nggak salah namanya Dikdasmen ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Betul. Kalau dulu kan gabung semuanya kan gitu loh. Tinggal ditanya aja apakah Mas Gibran itu memang ketika memasukkan ijazah dia di KPU itu, apakah SMA atau perguruan tinggi itu memang ekivalen atau setara, kan selesai. Kecuali Dikdasmennya mengatakan enggak, itu memang enggak jelas. Nah itu boleh tuh pernyataan Dikdasmen ya diambil sebagai semacam evidence, sebagai bukti, dibawa ke pengadilan gugatan perdata kan begitu. Nah Dikdasmen kan sudah menjawab Bu Ina bahwa nggak ada masalah dengan persyaratan Mas Gibran. Gimana Ibu mengomentarinya? Makanya kalau yang ingin diperjuangkan adalah kejujuran dari sebuah ijazah, ya pertanyakan semua politisi dan pejabat dan anggota dewan yang ada sekarang. Karena saya yakin
banyak sekali berarti itu yang nggak jujur. Jadi misalkan kita sudah tahu, baru kemarin lusa saya counseling, karena setiap hari ya saya ketemu dengan mahasiswa siswa SMA yang mau ke perguruan tinggi. Nah baru kemarin lusa ibunya bilang mereka baru mendapatkan tawaran dari calo untuk membayar 350 juta untuk masuk PTN. Nah, jadi kalau yang mau diperjuangkan adalah kejujuran, ijazah, coba pertanyakan semua pejabat. Tadinya masuk ke PTN-nya jalur bayar nggak? Gitu. Untuk mendapatkan ijazahnya, ya coba dipertanyakan, bawain apel jeruk ke para dosen nggak? Gitu. Karena kan itu udah kayak rahasia umum gitu. Saya ada klien juga S1-nya di Indonesia. Kemudian di Indonesia itu kayak seolah-olah harus cari muka lah, harus kelihatan di mata dosen, harus baik-baikin dosen supaya nggak dikerjain gitu kan. Itu kayak udah rahasia umum. Nah, jadi setiap selesai kelas, kuliah, lecture, dia deketin dosennya pura-pura nanya gitu. Tapi personal nanya ya. Nah, kebiasaan itu dia bawa lah waktu ambil S2 di Singapura. Setelah nanya ketiga kalinya, dosennya langsung bilang, why are you doing it? Kenapa kamu lakukan itu? Kalau kamu punya pertanyaan, tanyakan di kelas. Karena tidak fair untuk teman-teman kamu. Jadi itu aja sangat peka. Nah ini mau KKN nih, mau supaya saya kenal kamu ngasih nilai lebih tinggi. Supaya ada personal relationship, jadi dia nggak enakan gitu. Nggak boleh di sana. Nah jadi kalau bicara lebih sulit lulus, lebih sulit, lebih fair lulusan dari luar negeri. Mohon maaf, bukan menghina bangsa sendiri, tapi kita memang punya banyak PR soal integritas. Jadi kalau mau benar-benar perjuangannya kejujuran, kenapa hanya ijazah satu orang? Ya, kenapa hanya ijazah wakil presiden yang sekarang? Nah, yang dulu-dulunya anggota dewan coba SMA-nya. Katakanlah banyak yang sekolahnya di luar negeri, kemudian pulang ke Indonesia, itu mereka tidak perlu penyetaraan, tapi mereka ujian paket C supaya punya ijazah SMA, tapi paket C. Nah, padahal kita tahu sebagian besar paket C itu ya tinggal bayar doang, keluar ijazahnya. Nggak benar-benar ikut ujian tuh Bu ya? Enggak, kenyataannya. Banyak, banyak aja. Nggak semua, tapi banyak. Dan iya. itu kan maksudnya saya sehari-harinya ketemu dengan market. Seperti apa kotornya dunia pendidikan kita kan saya tahu, apalagi kedokteran. Masuk kedokteran, anak ibu nilainya 88. Yang nilai 8 itu ada 6, ibu sih nggak bayar. Itu kan saya langsung dari market di ruangan yang memang tidak ada orang lain sehingga mereka mau cerita ke saya. Begitu. Nah itu, jadi kalau mau mempertanyakan ijazah, kenapa hanya satu orang? Pertanyakan yang lain. Iya. Periksa semua ijazah-ijazah. Dulu masuknya itu dari SMA-nya aja tadi jual beli kursi tiap tahun ada. Betul. Jadi kita menjadi lebih paham Bu ya, kalau memang Roy Suryo itu merasa dia mencari kejujuran seorang Wapres Gibran ya, kenapa hanya seorang Gibran? Karena soal ijazah, soal nilai, TST lah kata orang Bu ya, tahu sama tahu lah di Indonesia, ya kan, wani piro, kan gitu. Dan ya saya juga nggak punya banyak pengalaman juga sih soal ini Bu. Waktu anak-anak saya dari SD, SMP, SMA tuh banyak cerita juga yang lucu-lucu seperti ini. Tapi kita kan tidak sedang mengumbar aib lah sih di suasana dan situasi pendidikan di Indonesia. Kan sudah ada menteri yang menangani kan begitu Bu ya. Nah Bu, saya nggak tentang persoalan ijazah nih Bu ya. Ijazah ini kan sekarang seolah-olah sesuatu yang sakral buat seorang yang menempuh pendidikan, tingkatan-tingkatan pendidikan itu kan bukti seorang itu lulus kan ijazah. Tapi sekarang upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang geng ya, gerombolan, saya akan mengistilahkan namanya gerombolan ya. Pertama soal ijazah Pak Jokowi palsu, kan gitu. Digoreng sampai gosong, ya. Padahal ijazah Pak Jokowi itu institusi yang mengeluarkannya adalah universitas. Kalau mau komplain ijazah Pak Jokowi itu palsu, ngapain ke orangnya? Komplain dulu ajukan semacam somasi ke UGM-nya, UGM kemudian menjawab. Nah, UGM level rektor, dekanat, dan seterusnya. Bahkan orang yang pernah satu kelas, satu angkatan, satu jurusan dengan Pak Jokowi sudah memberikan penjelasan, bukti-bukti bahwa Pak Jokowi itu memang kuliah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ada semangat mendowngrade
apa yang disebut dengan ijazah itu seolah-olah sesuatu yang menjadi olok-olok sekarang. Padahal kan ijazah itu kalau kita lihat kegunaannya, ya kan, ijazah itu kan untuk orang masuk kerja, Bu. Ya kan? Ketika orang sudah masuk kerja, orang kan nggak akan melihat kinerjanya bagus, prestasinya bagus, dia dianggap mampu bekerja kan bukan karena ijazahnya, tapi bagaimana dia dalam perilaku sehari-harinya, dalam dia menjalankan tugasnya, nggak ada kaitannya dengan ijazah. Seperti juga yang dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya, ya kan? Pak Jokowi itu dia adalah seorang sarjana di Fakultas Kehutanan. Dengan prestasinya secara dia sebagai swasta, sesuai dengan bidangnya, punya perusahaan bergerak di bidang kayu, sampai menjadi presiden, ya kan, menjadi pemimpin nasional, itu kan lebih dari prestasi dari seorang S1 sebenarnya, kan gitu loh, Bu. Nah, menurut Ibu, apakah ini adalah suatu ironi ya dalam dunia pendidikan kita, di mana menteri yang membawahi perguruan tinggi juga tidak bersuara? Harusnya kan memberikan semacam statement dong, Menteri Pendidikan nih misalnya, bahwa siapapun yang masih mempersoalkan ijazah ini, itu bisa saya anggap orang yang memang mencari kerusuhan di tengah masyarakat, karena mengganggu sistem pendidikan kita. Ini menurut Ibu gimana nih sebenarnya? Ya, jadi sebetulnya kalau saya ngelihat justru berangkatnya dari budaya kita yang terlalu menjunjung tinggi ijazah malahan. Jadi kita hanya fokusnya di ijazah tanpa kita mengejar ijazah bukan mengejar ilmu. Nah, itu budaya kita. Jadi yang penting makanya rela menghalalkan segala cara demi mendapatkan ijazah. Nah, itu secara budaya kita terlalu menjunjung tinggi ijazahnya. Bukan ijazah nggak penting, tapi sebetulnya kan lebih penting menuntut ilmu itu beneran mendapatkan ilmunya gitu. Mungkin saya kasih cerita sedikit personal. Karena dulu yang penting kita nilai bagus, ranking gitu ya. Tapi saya menyadari ini budaya kita ini waktu saya kuliah di Australia, dikasih tugas 10 pertanyaan sama dosen. Saya ke library, ke perpustakaan bareng teman bule. Sampai pertanyaan kelima, teman saya nanya, why do you think is this? Kenapa menurut kamu begini? Menurut saya nggak ditanya, ngapain juga dijawab gitu ya. Jadi saya udah selesai 10, cepet dong, pasti dapat 100, yuk kita pulang. Nah, yang teman saya bule nggak mau. Dia mencari jawaban atas pertanyaan dia sendiri, padahal nggak ditanya di soalnya. Nah, saya tetap pulang, tapi di waktu itu saya baru nyadar, selama ini ya, saya diajarkan kesannya mengejar nilai, tapi nggak mengejar ilmu. Jadi secara ijazah kesannya mungkin apa istilah di sini cum laude begitu ya, nilai tinggi. Nah, padahal waktu masuk ke dunia kerja, saya dibandingkan bule tadi, saya langsung minder. Karena 10 pertanyaan dosen itu hanya untuk men-trigger, memancing supaya kita cari ilmu lebih banyak tentang topik itu. Dan bule itu melakukannya. Jadi kalau ditaruh di dunia kerja, nah waktu wawancara pun mungkin udah kelihatan. Katakanlah dia tahu 20, saya hanya 10 ini kan berarti. Nah, kinerjanya bakal lebih bagus yang ini gitu. Nah, budaya kita di sini masalahnya juga. Jadi terlalu menjunjung tinggi ijazah. Jadi ijazah aja dipermasalahkan. Jadi lupa bahwa kinerja Pak Jokowi yang harusnya lebih kita lihat. Dan betul, ijazah itu harusnya hanya untuk masuk. Kalau dia masih fresh graduate, belum ada kinerja, makanya sulit kan. Apakah saya katakan pejabat negara tetap kerja ya, kerja sebagai pejabat negara, tapi tetap untuk masuk dunia kerja kan. Menjadi wakil presiden itu kan bekerja sebagai wakil presiden. Nah, kalau memang fresh graduate nggak ada pengalaman, kita hanya melihat ijazahnya. Kesannya seperti itu. Meskipun di dunia nyata ya nggak juga, kita tetap akan lihat apakah Anda berorganisasi, kemudian sudah pernah jadi pengusaha sambil kuliah, itu kan juga bisa aja sebetulnya. Tapi bangsa kita kan nggak terlalu fokus di sana ya, hanya ijazah. Nah, tapi dalam hal ini Mas Gibran pun kan sebetulnya udah punya pengalaman, bukan fresh graduate, S1 tahu-tahu melamar jadi wakil presiden, sudah menjadi pengusaha, itu kan bekerja juga. Jadi sudah membuktikan, sudah pernah bekerja, menghasilkan, kemudian pernah jadi wali kota, dan ternyata tingkat kepuasan warga yang dekat aja sangat tinggi begitu ya. Nah, kalau di dunia karir,
ini termasuk yang oke, sudah terbukti kinerjanya, kita udah nggak akan lihat lagi ijazahnya. Sama dengan seperti Jack Ma waktu merekrut karyawan untuk orang IT, tinggal nggak pakai ditanya kamu lulusan S3, S1, dikasih laptop, jebret dia bisa bikin itu sistem hang gitu kan. Dalam 3 menit dia bisa balikin lagi, oke, you are hired. Ternyata ijazah cuman SMA. Karena employers don't care what you know, they only care what you can do sebetulnya. Nah, makanya rakyat kita ini, masyarakat kita ini mau mencari pimpinan yang seperti apa, yang bisa kerja atau yang punya ijazah, punya ijazah S3 tapi kinerjanya kita nggak tahu kan gitu. Nah, amburadul ya Bu ya. Betul. Nah tadi kita kalau ini bukan fresh graduate ya udahlah. Daripada kita diajak ngomongin ijazah nggak produktif. Makanya saya jadi curiganya jangan-jangan itu maksud utamanya supaya tidak kerja. Karena kalau kerja nanti repot nih. Gitu, ada sesuatu mungkin yang mau ditutupin. Misalnya waktu Mas Gibran jadi wali kota di Solo, kalau di dunia pendidikan, karena saya pengamat pendidikan, waktu itu ada peristiwa di satu sekolah, kalau nggak salah kekerasan yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap siswa, kemudian dilaporkanlah oleh masyarakat. Nah kemudian Mas Gibran menaruhlah mobilnya di situ. Iya, itu kebiasaannya. Artinya kan simbol. Kebiasaannya wali kota Gibran saat itu kan gitu. Simbol, saya mengawasi loh, gitu. Nah, kebayang kan kalau ini Mas Gibran disibukkan terus dengan urusan ijazah, dipanggil lah ke pengadilan dan lain-lain, supaya jangan-jangan supaya nggak ngawasin ini nih. Kan saya juga jadi. Bu Ida melihatnya jangan-jangan arahnya ke situ gitu ya. Karena begitu menjabat jadi wakil presiden yang saya lihat kan sidak terus tuh. Iya. Ya inspeksi mendadak tuh, tahu-tahu di kantoran ASN, tahu-tahu didatengin itu. Ya yang biasanya mungkin, mohon maaf, mungkin identik dengan makan gaji buta, santai, kan nggak enak kalau didatengin bos. Jangan-jangan nanti kalau misalnya Mas Gibran tanpa dikasih beban pikiran dengan tuduhan ijazah SMA-nya nggak ada, mobil Dinas Indonesia 2 misalnya ada di kementerian mana, ada apa, kan begitu ya Bu? Tahu-tahu saya diawasin SDM nih, misalnya Kementerian SDM. Mobil Indonesia 2 parkir di situ. Padahal nggak ada Mas Gibran ya kan. Jangan-jangan pola wali kota muncul lagi. SDM, jangan main-main ya. Anda sedang saya awasin gitu ya atas perintah presiden. Mungkin itu barangkali. Ya kita kan jadi curiganya itu karena kan sebetulnya kan tadi yuk kita fokus kinerja. Udah terpilih kan katanya negara demokrasi. Ya udah demokrasi, udah terpilih ya kita kasih kesempatan para pejabat ini bekerja. Tugas kita sebagai masyarakat tetap harus mengawasi, mengkritisi, tapi mengkritisi kebijakan, program, bukan ad hominem terus menjatuhkan orangnya. Apalagi mencari masalah ijazah yang sebetulnya nggak penting juga karena sudah kerja gitu. Ibu sebagai pengamat pendidikan terganggu nggak sih Bu ketika ijazah ini sebagai salah satu simbol seseorang itu menyelesaikan tingkatan-tingkatan pendidikannya itu dikuyo-kuyo dengan cara-cara yang naif seperti ini gitu loh Bu. Ibu terganggu nggak sih? Saya mungkin lebih terganggunya karena literasi bangsa kita ini harus disadari memang masih rendah, mudah termakan disinformasi. Belum bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang itu disinformasi. Kemudian terus disuguhi dengan ini, nggak selesai-selesai. Makanya saya sebetulnya merasa ini ridiculous, nggak usah ditanggepin kan. Nah, tapi begitu diterus-terusin dan kebetulan ini menyangkut ijazah luar negeri, nembaknya sudah ngasal gitu ya. Tembak kesannya semua ini jelek, kok bisa nerima hanya dari ijazah SD. Nah, karena kanal saya bukan politik, tapi begitu saya ngelihat ini udah kebangetan ya. Dan memang visi kita itu juga pengen mengedukasi, literasi gitu ya. Jadi di mana kita lagi berjuang, berusaha ngajarin lewat konten gitu ya. Kok yang ini terus-terusan? Waduh, makanya saya mikir, udahlah. Dan itu kebetulan sebetulnya. Saya nggak ngikutin kan sebetulnya karena saya sibuk. Cuman lagi lewat, suami saya lagi nonton yang bagian itu. Jadi saya nggak dengerin full, hanya yang bagian itu. Ini kan nggak masuk akal, SMA kok disamakan dengan perguruan
tinggi, nggak bisa jelasin. Jadi saya pas lewat, oh saya bisa tuh jelasin. Akhirnya saya langsung bikin kontennya. Jadi hanya spesifik itu. Yang lain-lain sih saya nggak peduli. Pokoknya bagian ini Anda udah melakukan disinformasi. Kemudian saya temukan hal lain lagi. Kalau satu gerombolan ini saya udah temukan 1 dan 2 disinformasi dan mereka nggak minta maaf, ya udah ngapain sampai dibaca-baca juga yang lainnya? Karena niatnya berarti sudah negatif, udah sengaja. Kayak misalnya saya kemarin juga dikasih, ini bagaimana Bu Ina, ini benar nggak sih Permendikbud 50 tahun 2020 tentang penyetaraan ijazah. Nah, makanya saya juga nggak mau diajak debat langsung. Karena kalau mencari kebenaran itu tidak bisa melalui debat. Nah, misalnya debat langsung, kemudian lawan debatnya mengatakan menurut Permendikbud 50 2020, kita kan nggak mungkin hafal semua Permendikbud. Nah, jadinya tidak mengedukasi masyarakat, nggak sempat ngecek. Padahal untuk mendidik netizen, generasi muda, berpikir kritis, supaya nggak kena DFK, setiap kali kita mendengarkan argumen seperti itu, yuk jangan ditelan mentah-mentah, gitu kan. Yuk kita search, kita browse. Begitu dimasukkan Permendikbud itu, toh memang langsung kelihatan, itu bukan tentang penyetaraan ijazah, tentang PKL gitu. Nah, jadi kan dari situ aja, kalau tidak dikoreksi, berarti niatnya memang sudah disinformasi gitu. Udah berikutnya ya udah nggak usah didengerin. Orang yang punya niat busuk udah move on gitu. Kalau nggak produktif. Bahkan kalau menurut saya nggak setuju kalau gerombolan ini terus mempertanyakan ke Kemendikdasmen. Akhirnya juga nggak produktif. Saya sempat ngelihat kapan saya bisa minta, Senin. Akhirnya orang Kemendikdasmennya nggak kerja kan. Padahal ini sudah diverifikasi dulu kan sebetulnya. Oleh KPU ya. Iya, KPU sudah verifikasi, yaitu tugasnya KPU gitu. Kemudian Kemendikdasmen waktu itu petugasnya pasti sudah mencetarakan, sudah melakukan itu. Nah, jadi saya yakin ya waktu itu KPU ya pasti sudah melakukan beberapa lapis pengecekan, dan sekali lagi yang paling penting ijazah terakhirnya kan, bukan yang sebelumnya. Yang penting yang sebelumnya udah ada, dan universitas yang kredibel di luar negeri toh mengakui, berarti apalagi mereka lebih ketat, nggak ada jalur bayar ya, nggak kayak di kita. Ya makanya menurut saya menarik kesimpulan, ya udah nggak usah digubris, kalau nggak kita dibuat nggak produktif. Tiap kalimat kita disuruh ngomentarin, tiap kalimat mereka ngeluarin disinformasi kita suruh klarifikasi. Akhirnya kita sibuk hanya klarifikasi. Ya, dan kita menjadi tidak produktif. Nggak produktif, nggak kerja, nggak maju-maju. Negara lain udah berinovasi, kitanya ngurusin ijazah. Berarti ini memang parasit di tengah masyarakat. Betul, makanya menurut saya udah harus saya juga harus ikut ambil bagian sebagai kewajiban warga negara juga ya. Nah, penonton Ruang Konsensus, apa yang dijelaskan oleh Bu Ina Lim ini sebenarnya tentang bagaimana proses pendidikan Mas Gibran pada saat di Singapura itu sudah dijelaskan rinci ya di IG-nya Ina Lim dan di TikTok Bu ya, di TikTok-nya Ibu Ina Lim. Nah, jadi jika penonton ingin lebih detail tentang bagaimana sebenarnya keberadaan dan keabsahan ijazah Mas Gibran sampai perguruan tinggi, Ibu Ina Lim sudah membantah tuduhan-tuduhan Rosario berdasarkan ya kan pemahaman Bu Ina Lim sebagai seorang pakar pendidikan internasional gitu lah. Nah, Bu Ina, kita memang menganggap semua orang tahu Bu, ya, buat orang-orang yang seanggap masih waras ya Bu ya, bahwa ini adalah DFK. Apa yang disampaikan Roy Suryo ini adalah Roy Suryo, Rismond, ya, Tifa atau RRT lah. Orang-orang misalkan RRT ya kan, parasit ya kan. Nah ini sebenarnya disinformasi, fitnah dan kebencian. Tapi dengan bertopengkan ini mencari keadilan, ya kan, menegakkan demokrasi, seolah ada pembenaran. Dan ini berkelindan dengan kepentingan media. Kan begitu Bu. Media kan butuh yang kontroversi seperti ini. Karena ada kolam-kolam orang-orang politik ini Bu. Ya kan, yang memang ada pendukungnya. Ada istilahnya kan begini Bu Ina. Ada haters, pembenci ya kan. Ada lovers. Nah, jadi ada memang sebuah agenda setting. Kalau kita bicara ini sebagai agenda setting. Orang-orang seperti Roy Suryo ini sebenarnya sedang menjalankan agenda setting aja. Dicari-cari, oh kemarin Pak
kasusnya adalah ijazah palsunya Pak Jokowi, ya kan. Mentok ternyata gagal, ya kan. Dimainkan lagi, Fufu Fafa diangkat lagi, mentok juga. Pemakzulan diangkat lagi, ya kan. Sampai kemudian ijazah, ternyata Mas Gibran nggak punya ijazah SMA. Dan semuanya secara terang benderang para pihak, termasuk juga salah satunya dari Ibu Ina ya, karena terkait dengan pendidikan sudah memberikan semacam penjelasan yang objektif pada masyarakat bahwa ini adalah disinformasi. Nah, tapi Bu, orang-orang yang melakukan ini saya melihat ada semacam kelainan-kelainan secara psikis saya lihat ya. Sekarang kita mengenai istilahnya yang ramai juga Bu di media sosial, ada istilah NPD, ya kan? Narcissism Personality Disorder, ya kan? Nah, memang semula Bu ya, saya apaan sih NPD kan gitu ya. Ternyata ketika dijelaskan NPD dan itu dilekatkan dengan karakter seorang Roy Suryo, ya kan? Oh, seorang narsis ternyata. Nah, orang narsis itu memang ingin menjadi pusat perhatian. Dan kalau kita lihat dari panggung ke panggungnya Roy Suryo di banyak platform, ya kan? Memang dia sangat menonjol narsisnya. Dan semakin diajak berdebat, dia semakin kayaknya mendapatkan semacam kenikmatan, kepuasan, kebahagiaan. Tanpa peduli dia itu sudah memalukan dirinya sendiri atau tidak. Nah, bagaimana Bu masyarakat menyikapi orang-orang yang ada unsur NPD ini supaya masyarakat tidak menerima ke-NPD-nya dia ini sebagai sebuah disinformasi, Bu? Ya, memang sebetulnya tetap harus melalui pembuktian dulu oleh psikiater atau psikolog. Apakah seseorang itu benar-benar NPD. Tapi kalau memang ternyata benar, sebetulnya tadi kalau NPD ngajak debat, waktu itu sempat nantang saya debat, kalau saya jabanin. Diajak debat sama Roy Suryo ya? Iya, saya juga nggak tahu, saya dapat kiriman-kiriman kan. Ditantang debat loh gitu. Takut loh. Kalau memang NPD, saya ditantang debat dan saya jabanin, kesenangan dia, menang dia. Nah, hal yang paling menyakitkan bagi NPD itu kalau dicuekin, kalau diabaikan. Karena kan mereka suka menjadi center of attention. Tapi pada saat dicuekin, ditinggalin, itu hal yang justru paling menyakitkan bagi mereka. Jadi, dan saya ingin edukasi netizen juga ya, sebetulnya kalau orang-orang yang melakukan DFK, mencari perhatian, mendingan kita itu move on aja lah, cuekin. Nggak perlu setiap kata, setiap ini ada lagi ngeluarin, habis tadi SMA, kemudian SMP kan sekarang. Dikeluarin lagi, kemudian kita sibuk lagi membahas. Kesenangan sebetulnya mereka itu. Jadi, kenapa saya mau hadir di sini, tujuannya untuk mengedukasi netizen. Orang-orang seperti gerombolan, apa tadi, RRT gitu ya. Nah, itu tuh akan selalu ada, di dunia politik akan selalu ada. Karena menurut saya politik itu memang bersaing, tapi harusnya jangan sampai DFK, bersaing sehat dong, kayak di dunia kerja lah. Kan bersaing wajar. Tapi harusnya bersaing program, kebijakan, visi ke depan, kan gitu, baru negara itu bisa maju. Tapi kalau ini bersaing untuk saling menjatuhkan, ini dampaknya kan juga sudah nggak sehat ya. Apalagi akhirnya terpolarisasi beberapa tahun belakangan, kemudian kayaknya kita sudah lupa sama semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kayaknya udah nggak berbeda-beda tapi satu, kayaknya memang udah nggak satu ya. Kita berasanya begitu loh. Dan apalagi sudah ada intimidasi. Begitu saya meluruskan, itu udah nih, termul buzzer. Seolah itu kan intimidasi. Seolah-olah kalau Anda berada di kolam tadi, Mas Budi kalau bilangnya kolam, Anda di kolam berbeda, itu harus diintimidasi supaya mereka malu dan takut untuk mengekspresikan diri bahwa saya termul atau siapalah gitu istilahnya ya, membela kolam 1, 2 atau berapa. Nah, itu bentuk intimidasi. Apalagi cocok dengan profil orang Indonesia. Orang Indonesia ini, karena saya doing profiling ya, orang Indonesia ini profilnya sebagian besar itu conform. Conform itu ikut mayoritas, takut berbeda dengan mayoritas. Ada FOMO ya, istilah anak sekarang ya, fear of missing out. Jadi kalau misalnya satu kampung begitu, katakanlah pemilu, satu kampung ini semua milih A loh, kamu doang nih milih B. Orang Indonesia tuh takut berbeda, akhirnya ngikut.
Sama dengan jualan di Indonesia tuh nggak efektif. Kalau ini bagus loh, ini enak gitu. Enggak. Semua ibu-ibu itu udah beli ini loh, kamu doang yang belum beli. Nah, itu tuh lebih efektif. Orang Indonesia itu begitu. Sayangnya yang memahami profil ini digunakan untuk hal yang negatif, sehingga mengintimidasi orang supaya takut gitu. Jadi makanya yuk kita mulai jangan sampai kita takut. Itu kan hak asasi manusia. Betul. Demokrasi, mau pilih A, B, C, ya kita berbeda, tapi kita tetap bisa satu gitu. Bahkan dalam satu keluarga beda pilihan, ya nggak apa-apa gitu kan. Kalaupun beda ya beda opini, tapi ya at the end of the day, let's agree to disagree, ya nggak apa-apa. Tapi yang terjadi sekarang bukan itu. Yang terjadi sekarang kayak nakut-nakutin gitu. Memaksakan, Bu, Memaksakan. ya? Makanya ya saya jawab aja, kalau dijawab termuliakan, terima kasih saja. Ya harus dijawab gitu. Kalau enggak, mereka akan copy paste terus. Oh, ini berhasil nih. Orang jadi takut nih. Di copy paste terus semua. Kemudian dibilang buzzer, Bu Ina nggak apa-apa nih dikatain buzzer. Loh, buzzer integritas, buzzer yang meluruskan DFK, buzzer anti korupsi, bangga dong. Jadi buzzer itu pendengung. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut. Kita jadi buzzer, pertanyaannya buzzer yang mana? Buzzer menyuarakan kebencian atau buzzer menyuarakan kebenaran atau kebaikan gitu, yang meluruskan. Nah, itu yang mesti kita banyak amplifikasi ya. Jadi makanya saya berterima kasih nih Mas Budi ngasih saya kesempatan jadi bisa lebih luas. Sama-sama Bu Ina. Jadi memang cara menghindarinya masyarakat ini agar tidak juga terkontaminasi pikirannya, sudut pandangnya, cara yang paling efektif udah ketahuan nih, mereka punya agenda settingnya adalah menjelekkan, ya kan, mendowngrade. Hindari saja Bu ya. Hindari saja, cuekin aja. Karena orang ini sudah nggak mempan dengan penjelasan seobjektif apapun. Sudah nggak mempan dengan bukti-bukti yang valid pun mereka sudah nggak mau tahu. Tidak mencari bukti, tidak mencari kebenaran gitu. Jadi makanya ada buku di The Art of Logic yang mengatakan, ini membahas soal debat ya. Is there anything that I could say that would change your mind? Apakah ada argumen saya yang akan mengubah pemikiran Anda? Kalau jawabannya memang sudah nggak ada, jadi percuma debat kusir. Jadi buang-buang waktu. Jadi makanya kita melihat sejarahnya dulu mereka melakukan DFK sudah berkali-kali, udah nggak usah dipercaya, ngapain juga debat. Gitu ya, meskipun ya udah diserang, saya takut. Ya berarti cuma bisa dua variabel Anda berpikirnya. Kalau nggak mau debat itu hanya berani apa takut? Enggak, saya nggak ada waktu, memang nggak ada gunanya. Karena kalau kita yang sudah ya maksudnya saya beruntung sudah aktualisasi diri gitu ya. Saya udah aktualisasi diri, sudah happy, nggak mencari panggung gitu kan. Jadi hanya pengen berdampak, meluruskan, mengedukasi gitu. Jadi saya memilih-milih karena waktu saya sangat terbatas. Betul. Bukan sombong, tapi memang ini fakta kenyataannya. Jadwal saya sudah di-booking oleh klien itu sampai berapa? Juli tahun depan gitu. Jadi orang kalau luar biasa Bu Ina. Ya bukan sombong, silahkan telepon kalau mau daftar konsultasi sama saya. Itu dapat jadwalnya baru Juli tahun depan gitu. Nah, jadi waktu yang saya miliki ini kan terbatas gitu ya. Dengan terbatasnya waktu, saya harus memilah-milah mana yang berguna. Jadi karena saya terbiasa di dunia kerja, terbiasa bekerja dengan OKR, Objective and Key Result. Jadi bukan sekedar mau tampil, mana yang nanti ada fungsinya. Jadi makanya saya mau hadir di sini karena ini ada fungsinya untuk meluruskan dan mengedukasi netizen. Tujuannya tetap bukan menjawab gerombolannya RRT. Orang kayak gitu tetap ada lah, cuekin aja. Tinggal kitanya memilah. Nggak mungkin kita menghilangkan, menenggelamkan orang-orang yang berniat buruk ini, nggak bakal. Jadi tinggal kitanya aja yang bisa milih mana yang untuk diikuti. Mudah-mudahan nuraninya masih hidup gitu, bisa memilah. Ya akhirnya menjadi sebuah tontonan yang saya pikir memalukan dirinya sendiri dan memalukan keluarganya sih, kalau menurut saya sih. Bayangin Bu, khususnya Roy Suryo. Setiap dia tampil itu dia pasti sudah menyiapkan apa lagi yang kadang-kadang Bu penonton tuh menunggu itu di balik kemejanya Roy ada kaos apa lagi yang akan dia buka. Oh gitu. Kan gitu ya kan. Jadi memang akhirnya orang tidak lagi mendengarkan
substansi atau konten dari apa yang dia sampaikan, argumen-argumen bantah, tapi hanya sekedar dia mau ngelawak seperti apa lagi, kan begitu. Nah, ketika kemudian muncul istilah NPD dan itu kita lekatkan dengan seorang Roy Suryo, kok ya model-model seperti itu ya, walaupun Ibu mengatakan untuk mengidentifikasi secara percis memang itu ada urusannya psikiater atau psikolog Bu ya, gitu loh. Nah, terima kasih nih Ibu Ina. Jadi kesimpulannya memang terkait masalah tuduhan-tuduhan bahwa Mas Gibran itu tidak memiliki ijazah SMA dan seterusnya, sebenarnya ini lebih kepada disinformasi, bukan sebuah fakta yang kemudian perlu diakui oleh Mas Gibran dan kemudian yang dihadapkan mereka mundur dong sebagai wakil presiden. Tidak seperti itu ya Bu ya? Iya, udah pasti DFK karena juga sudah beberapa ini ya kriteria yang sudah mereka lakukan gitu dan nggak ada habisnya. Yang dipertanyakan sudah nggak masuk akal, sudah melewati batas. Sudah nggak perlu lagi dipertanyakan yang benar kita atau mereka, enggak, ya udah pasti enggak. Kalau yang dipertanyakan jumlah tahunnya, nah itu menyelesaikan studi di luar negeri, jumlah tahunnya tidak bisa disamakan dengan jumlah tahun di Indonesia, dan tidak harus orang itu kuliah tuh lempeng dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Di luar negeri itu boleh, karena belajar di luar negeri itu nggak ada batasan waktu. Usia 50 baru mau ambil S1, boleh gitu. Yaitu cuman PR buat kita yang masih pendidikan itu dikasih batasan maksimal lulus SMA 3 tahun boleh mendaftar ke PTN kita. Di luar negeri itu nggak ada. Jadi gap year sekarang juga sudah mulai umum, bukan masalah. Jadi setelah, kan ada juga yang mempermasalahkan. Saya nggak tahu apakah itu pendataannya di KPU yang salah, karena ditulisnya kalau ya. Saya nggak tahu ya ini DFK dari mereka atau beneran ya, karena katanya 3 tahun di Sydney, Mas Gibran 3 tahun di Sydney. Nah ini kan yang saya nggak tahu. Tapi kalaupun ternyata benar 3 tahun, bagi saya ya nggak apa-apa, suka-suka aja kalau memang, meskipun saya ragu ya sebetulnya itu kalau dari saya visa segala macam itu tuh harusnya sesuai dengan masa studi di Australia itu. Nah, jadi yang perlu dicek di KPU-nya, waktu penulisannya, tahunnya, apakah sudah benar, habis itu intake-nya. Nah, itu kan juga bisa beda tadi. Selesainya di Singapura Desember, tapi kalau di Australia intake memulainya kan itu ada Juli intake, ada Februari intake, ada lagi yang sistemnya trimester, ada Oktober intake. Nah, ini loh yang beda-beda banget. Nah, itu yang silakan kalau memang niat banget mau nyari detailnya. Tapi kalau menurut saya sih nggak perlu. Dan tadi menyambung juga, kita nggak perlu juga mencari kemenangan-kemenangan kecil. Memang orang yang belum aktualisasi diri kadang kan masih mencari kemenangan-kemenangan kecil. Lewat debat, lewat komentar-komentar menjatuhkan, itu seolah-olah saya sudah menang dengan menjatuhkan orang di media sosial. Tapi orang-orang seperti itu malah saya kasihan, karena berarti mereka dalam hidupnya mungkin belum mengalami kemenangan. Jadi mencari kemenangan-kemenangan kecil. Kayak di jalan juga menerabas, wah menang nih, seneng nih gitu. Nah itu kan kemenangan-kemenangan kecil. Orang yang memang biasanya sudah sudah cukup menang lah dalam hidup, mereka nggak perlu lagi lah cari debat, menang dalam debat. Untuk apa gitu menang dalam debat, menang dalam komentar, ngata-ngatain orang. Dan biasanya justru orang-orang seperti itu orang-orang yang nggak pede. Sehingga dia perlu menjatuhkan orang lain supaya dirinya sendiri merasa lebih tinggi. Nah ini yang banyak faktor psikologis juga ya dari orang-orang yang suka menjatuhkan. Nah jadi kita di pendidikan, di zaman yang era serba cepat, di pendidikan kita yang harus ngerem. Ya media-media dituntut untuk cepat, sehingga anak-anak kita nggak sempat mengolah dulu gitu. Masa mau diisi lagi dengan debat lagi yang harus cepat, asal ngeyel gitu, asal menang. Enggak, kita di pendidikan harus ngerem. Justru harus kita kurangi karena media sosial udah cepat, jempol sama mulut lebih cepat daripada di sini. Yuk kita rem gitu loh. Makanya kita harus ubah gitu ya, kita giring aja bangsa kita, karena dampak DFK itu luar biasa loh Mas Budi. Kalau untuk dunia pendidikan dampak DFK ini kecemasan, perpecahan tadi, terpolarisasi, anxiety, stres, mental health,
Jadi nanti kita nggak maju-maju tadi. Hanya ngurusin, kalau data terakhir saya dapat dari Kominfo, masih Kominfo waktu itu ya, ada lebih dari 800.000 situs hoax di Indonesia saja 800.000, Bu? Lebih dari 800.000 situs hoax, dan di ranking berdasarkan topik. Dan ranking tertinggi politik, SARA. Ya, itu bahkan kematian juga dijadikan DFK kan, untuk demi viral ininya YouTube atau apa ya, sosial medianya viral dengan menampilkan artis atau tokoh terkenal meninggal gitu. Orang jadi pengen klik hanya demi views, demi viral. Ini udah di dunia pendidikan menurut saya sudah concern besar ya. Jadi makanya saya mau menyuarakan, yuk harus ada sesuatu yang kita putus nih, DFK ini nih. Nah, Bu, terkait dengan ini kan dunia pendidikan, Bu ya. Sebagai bagian terakhir, Bu, kalau pengalaman dan pengamatan Bu Ina, apakah siswa SD, SMP, SMA itu dibolehkan memegang gadget gitu nggak sih, Bu, dalam keseharian di area sekolah? Atau memang itu bagian dari pendidikan yang memang kalau ngeliat data buka HP, cari di Google, atau seperti apa, Bu? Iya, karena kan berdasarkan waktu ya, yang tadinya enggak, lama-lama sebetulnya mulai menggunakan gadget sekolah, tapi mungkin turning point-nya itu waktu pandemi. Ya, karena sebetulnya kan ada usianya ya, SD, apalagi di bawah 2 tahun tuh nggak boleh sama sekali monitor sebetulnya. Nah, ini aja udah orang tua di Indonesia banyak yang nggak ngerti. Saya waktu itu ke Bali, sebelah saya ada masih bayi banget, itu dikasih udah tontonan. Padahal depannya itu pantai gitu. Ya biarkanlah bayi melihat pemandangan alam. Karena matanya lagi bisa mencari yang kecepatan di sekitarnya sesuai dengan kecepatan mata yang dia bisa tampung. Kalau di gadget, dia harus ngikutin kecepatan yang ada di gadget gitu. Nah, nanti kalau anak ini gede dan dia nggak fokus, orang tuanya bingung, anak saya nggak fokus. Padahal salah dia sendiri. Waktu kecil kok dikasih gadget. Jadi pernah ada di keluarga saya juga masih 18 bulan, kita makan bareng, udah langsung dikasihnya gadget gitu. Dan omanya bilang dia nggak bisa soalnya. Dia yang nggak bisa atau kita yang nggak bisa? Nggak cukup telaten gitu ya. Jadi harusnya nggak boleh, dan saya amatin sendiri sambil dia ada gadget di situ, dia minta sendok, dia tuh main sama gula, main sama ini, tapi matanya sesekali main lihat gadget. Jadi yang ngajarin anak-anak kita nggak fokus siapa? Kan kita. Jadi bukan masalah sekolah SD, SMP, tapi dari orang tuanya sendiri juga parentingnya mesti diedukasi begitu ya. Nah, jadi sebetulnya sih usia di bawah 2 tahun nggak boleh monitor sama sekali. Nah, setelah itu kan mulai boleh, tapi jamnya dibatasin. Di sekolah sebetulnya SD juga nggak perlu, TK nggak perlu, makanya saya juga mengkritisi kok dikasih flat panel TK gitu. Orang tua lagi berjuang mengembalikan anak-anak ke alam, kok malah dikasih monitor lagi gitu, lagi mau dikurangin gitu kan. Nah, tapi sejak pandemi masalahnya kepepet, terpaksa. Jadi waktu pandemi karena semua harus di rumah kan, jadi satu-satunya orang menggunakan gadget sebagai satu-satunya jendela informasi, komunikasi dengan guru di sekolah. Nah, ketika pandemi selesai, melepaskan kebiasaan itu menjadi susah, gitu ya. Nah, itu yang waktu itu tidak serentak se-Indonesia, sekolah-sekolah harusnya serentak anak-anak keluarkan dulu. Jangan terlalu banyak di kelas, nggak semua sekolah menjalankan. Jadi ada yang anak-anak saya bilang belum sembuh lah gitu. Makanya ini yang dikeluhkan oleh perusahaan, masalah komunikasi anak-anak sekarang gitu ya. Kemudian literasi yang makin menurun karena learning loss itu beneran ada. Beneran saya berasa. Beneran ada, Bu ya? Beneran ada karena apa saya yang Ibu maksudkan dengan learning loss itu apa, Bu? Memang hilang. Jadi waktu masa pandemi kan boleh dibilang hampir 3 tahun loh anak-anak itu hanya menatap layar. Jadi kayak zong aja, dan seringkali cuma ngasih lihat jidat, sebetulnya mereka juga nggak dengerin, tapi dipaksa duduk dan gurunya harus ngelihat bahwa kamu di sana. Gitu. Duduk seharian di depan monitor. Jadi ini yang nggak masuk, anak-anak nggak dengerin juga sebetulnya. Nah, tergantung mereka jenjangnya usia berapa. Kalau masih anak kecil, kan kasihan banget ya. Kadang gurunya bingung, satu-satunya harus lewat layar. Nah, sebelum pandemi, saya sebagai pembicara seminar, meskipun ke anak-anak SMA, itu bisa 1,5 jam. Tanya jawab 1,5 jam.
Setelah pandemi, aduh 1 jam aja nggak bisa, 45 menit saya kurangin nggak bisa, terakhir hanya 20 menit saja saya bicara, itu pun udah banyak interaksi. Itu pun sulit. Kemudian waktu counseling di ruangan saya itu intensif, 1,5 jam, itu saya benar-benar ngobrol, karena saya pengen kenal anaknya. Nah, contoh sederhana, kalau saya setelah saya paparkan, saya minta pendapat anaknya, what do you think? Menurut kamu gimana? Dia bingung, tolah-toleh, what, apa? Maksudnya apa? Nggak ada maksud, ya pendapat kamu gimana? Lebar. Jadi nggak think. Iya. Ya jadi memang nggak ada opininya gitu ya. Jadi kayak blank aja gitu. Jadi itu saya berasa banget karena saya setiap hari in touch dengan mereka, personal level itu lumayan in depth. Jadi saya mikir, waduh ngeri ini perusahaan-perusahaan nerima generasi yang sekarang. Makanya PR kita di pendidikan udah dasar pondasi kita literasi rendah, setelah pandemi kita jadi makin turun. Kemudian ditambahin disinformasi lagi, panutan yang diberikan oleh orang dewasa bagi generasi muda kita kayak begini. Kayak apa kita? Indonesia cemas. Memang di satu sisi kita ada bonus demografi, tetapi ledakan penduduk muda ini ternyata kualitasnya perlu kita segera perbaiki nih Bu. Kalau enggak bencana karena demografi. Terpaan disinformasi di leveling usia-usia di bawah 20 tahun kayaknya luar biasa Bu ya. Dan ini mengganggu kualitas, yang mana kualitas itu justru sangat dibutuhkan ke depannya dalam dunia kerja. Kan Betul. begitu Bu? Tidak hanya literasi, tapi karakter juga kan. Dengan DFK yang melalui cara-cara yang nggak benar. Merusak karakter anak-anak itu Bu ya? Karena pendidikan karakter itu melalui panutan. Panutan yang diberikan lewat ini yang menyebarkan kebencian, maki-maki kalau beda pilihan kayak apa coba. Nah ini yang disaksikan gitu ya? anak-anak kan. Oh berarti nggak apa-apa nih. Ngamuk-ngamuknya itu parah sekali kan. Ngatainnya itu sampai kayak betul. Rela kayak mati-matiin orang gitu. Jadi terus manggil juga dengan kalau nggak cocok manggil nenek gitu, udah bau tanah lah. Aduh, segitunya itu yang ditonton anak-anak muda kita loh. Mau generasi emas gimana? Ya jadi ini makanya harusnya kita bersatu. Yang kayak begini cepatlah kita cuekin gitu supaya kita bisa bersatu meskipun beda kolam, tapi kalau yang masalah pendidikan jangan dipolitisasi deh gitu. Jangan dipolitisasi masalah pendidikan. Masalah pendidikan mau yang lain saya sih nggak ngerti, tapi khusus pendidikan. Jangan dipolitisasi. Tolong, karena ini masa depan bangsaan. Oke, Bu, terakhir Bu, closing statement. Kita menyadari bahwa dari penjelasan Bu Ina sebagai pakar pendidikan memang ini ada urusan disinformasi semuanya sebenarnya. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapi maraknya disinformasi ini yang ada di media, apakah itu media mainstream ataupun media sosial? Apa sikap yang paling efektif buat kita sebagai masyarakat agar punya pikiran yang sehat, perspektif yang bagus ya, supaya terhindar dari disinformasi ini? Silakan Bu Ina. Ya, mungkin yang paling penting mari kita tinggalkan budaya bahwa ijazah itu adalah segala-galanya. Banyak hal lebih penting dari ijazah. Dan kalau kita mau menjadi bangsa yang besar, itu bangsa yang teruji kinerjanya, bukan selembar kertas ijazahnya, gitu ya. Jadi yuk mulai kita bersatu kembali, bangsa kita sudah terpolarisasi. Saya ingin mengingatkan Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda, itu indahnya Indonesia. Yuklah kita bersatu, pemilu udah selesai, begitu ya. Kalaupun nanti ada pemilu berikutnya, bersaing, ayo tapi bersaing sehat. Baik, terima kasih Bu Ina Lim, seorang pakar pendidikan yang sudah memberikan penjelasan dan pemahaman kepada kita tentang bagaimana menyikapi maraknya disinformasi di sosial media. Penonton Ruang Konsensus, ternyata memang ya kan kita diingatkan lagi bahaya-bahaya DFK seperti yang dilancarkan ya, disinformasi, fitnah, kebencian yang sehari-hari seolah-olah menjadi santapan kita ya. Ini sangat merusak apa yang menjadi kebanggaan kita dengan slogan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Dan
kalau kita menganggap remeh Bhinneka Tunggal Ika ini, memang kita mau sliding setiap hari, mau kita injak-injak setiap hari, cita-cita Indonesia emas, cita-cita generasi emas seperti yang sekarang diperjuangkan oleh Pak Prabowo, oleh para pimpinan-pimpinan kita akan menjadi sia-sia. Jadi orang-orang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan yang hanya menjadi parasit, ya, yang selalu menyebar fitnah tanpa bisa membuktikan apa tuduhannya, seharusnya ya memang ada proses hukum. Kita tunggu proses hukumnya, tetapi sikap kita sebagai masyarakat adalah seperti yang disarankan Ibu Ina Lim, cuekin aja, tinggalkan saja. Saya pikir itu sangat pas untuk kita lakukan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode Ruang Konsensus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.